Lupakan insiden injak kaki. Fokus. Siapa pengganti Rivera lawan Semen Padang? Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, diyakini pusing setelah salah satu pemain andalannya, Francisco Rivera, mendapat kartu merah saat Persebaya dijamu Persib Bandung di Stadion GBLA. Maklum apabila pelatih asal Spanyol itu meradang. Fakta itu tak lepas dari kontribusi Francisco Rivera bersama Green Force sejauh ini. Selain sebagai jenderal lapangan tengah, pemain berpaspor Meksiko itu beberapa kali menjadi penyelamat Persebaya dalam meraih kemenangan. Karena itu, pemberian kartu merah di Bandung membuat mantan gelandang Madura United itu setidaknya absen dalam beberapa pertandingan ke depan. Pertandingan terdekat Persebaya adalah menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Tanpa kehadiran Rivera di GBT nanti, Coach Edu tentunya butuh sosok pengganti Rivera. Namun, tak ada pemain Persebaya lain yang memiliki kapabilitas mumpuni seperti Rivera, yang dianggap kredibel sebagai pengatur tempo permainan. Rivera memang lihai menjalankan perannya. Ia gemilang sebagai playmaker hingga memberikan umpan-umpan manja kepada para penyerang Green Force. Karena itu ketika dirinya absen, maka Persebaya bisa mengalami nasib serupa seperti awal putaran kedua Liga 1 musim lalu. Rivera saat itu absen akibat cedera dan berimbas dengan melorotnya posisi Green Force meski sempat menguasai klasemen sementara. Namun, Coach Edu tentunya tak mau masalah itu menjadi hambatan. Pelatih yang sempat menukangi PSS Sleman ini bertekad menambal lubang besar atas absennya Rivera di pertandingan nanti. Di skuad Persebaya saat ini, stok gelandang Persebaya hanya memiliki Tony Firmansyah, Milos Rajkovic, Rahmat Irianto, Alvan Suaib, Dimas Wicaksono, Alfredo Nararia, hingga Kadek Raditya yang bisa didorong untuk berperan sebagai gelandang. Walau begitu, sekali lagi tak ada pemain Persebaya saat ini yang memiliki peran sama seperti Rivera. Dan ketika pertandingan kontra Semen Padang tinggal menghitung hari, Bonek sangat berharap pengganti Rivera cukup sepadan menjalankan perannya nanti. Gol William Barros, kontroversi VAR. Persib Bandung berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Maung Bandung dapat poin penuh setelah melalui laga penuh drama, mulai dari penundaan akibat lapangan tergenang air hujan hingga 2 kartu merah keluar dari kantong wasit Chandra asal Sumatera Barat yang memimpin laga itu. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA tersebut, gol tunggal Persib Bandung tercipta lewat kaki William Barros di menit ke-53 memanfaatkan umpan mendatar dari Berguinho. Proses gol ini terjadi melalui serangan balik cepat. Bermula saat Rivera dan Dimedimov melakukan umpan 1-2 di depan kotak penalti Persib, namun Rivera terjatuh, sehingga bola jatuh ke kaki pemain Maung Bandung. Melihat celah, bola cepat dialirkan ke Berguinho yang langsung melakukan sprint di sisi kanan pertahanan Persebaya. Dalam waktu beberapa detik, Berguinho telah masuk ke dalam kotak penalti Persebaya dan memberikan umpan kepada William Barros yang menyelesaikan menjadi gol. Dalam tayangan ulang terlihat sebelum Rivera jatuh, kakinya terinjak oleh William Barros, namun saat itu wasit Chandra tidak meniup peluit terjadinya pelanggaran. Apakah momen tersebut tidak dicek VAR? Laga sempat dihentikan menit 72, kemudian dilanjutkan setelah tertunda selama 2x20 menit. Persebaya Surabaya yang tertinggal lebih agresif menekan. Meski terus menekan, Persebaya sulit menembus pertahanan Persib. Memasuki menit 85, Persib yang sebelumnya lebih banyak bertahan, mulai keluar menekan menjadikan permainan menarik, silih ganti menekan. Puncaknya, wasit Chandra mengeluarkan kartu merah pada gelandang Persebaya, Rivera menit 90+1 karena terlibat keributan dengan pemain Persib, Luciano. Wasit Chandra juga mengganjar Luciano dengan kartu merah. Bermain dengan sama-sama 10 pemain menit tambahan waktu membuat tempo permainan menurun.
Persebaya coba terus mencari gol penyama kedudukan, namun gagal dan harus mengakui kekalahan 1-0 dari Persib Bandung. Kekalahan ini menghentikan tren positif Persebaya yang 2 laga awal menang secara beruntun. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyadari laga pekan kelima Super League 2025-2026 ini tidak mudah karena akan menghadapi juara bertahan. Kita tahu Persib memiliki pemain yang sangat bagus, skuad yang sangat bagus, dan pelatih yang sangat bagus, kata Eduardo Perez. Persib Bandung yang musim ini merombak total pemain asingnya, kedatangan sederet pemain asing berkualitas, melengkapi 11 kuota maksimal pemain asing. Tim berjuluk Maung Bandung itu juga mendatangkan 2 pemain naturalisasi yang saat ini menjadi andalan timnas Indonesia, Tom Hay dan Eliano Reinders. Berbanding terbalik dengan Persebaya yang hanya diperkuat 10 pemain asing, baru menyumbang 1 pemain di timnas senior, Hernando Ari. Rekor 5 pertemuan kedua tim juga lebih berpihak pada Persib dengan 3 kemenangan, 1 imbang, 1 laga dimenangkan Persebaya. Kami tahu potensi Persib, tetapi kami juga tahu potensi kami, tegas Eduardo Perez penuh yakin. Eduardo Perez beri sinyal mainkan striker baru, Diego Mauricio saat lawan Persib Bandung. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez memberi sinyal akan memainkan striker asing barunya, Diego Mauricio saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hal itu seiring perkembangan signifikan yang diperlihatkan oleh striker asal Brasil itu sejak 2 pekan terakhir bergabung dengan tim. Mauricio datang 2 minggu lalu. Selangkah demi selangkah, dia merasa lebih baik, integritasnya semakin baik, kata Eduardo Perez menjawab pertanyaan Surya.co.id di lapangan ABC dalam sesi latihan tim. Setiap hari, semua pemain dan staf membantu menjaga integritasnya. Sejak hari pertama dia bergabung dengan tim, akan semakin baik setiap hari hingga nantinya dalam kondisi terbaik, tambah pelatih asal Spanyol itu. Mengenai peluang dimainkan sejak awal saat menghadapi Persib, Eduardo Perez belum membuat keputusan. Ia masih akan melihat hingga persiapan terakhir tim menyambut laga pekan kelima Super League 2025-2026 kali ini. Kami lihat nanti. Sebelum latihan terakhir minggu ini, kami belum bisa berkomentar, tegas pelatih berusia 48 tahun itu. Namun, ia memastikan bahwa tim dalam kondisi sangat baik jelang menghadapi Persib. Persebaya juga memiliki waktu istirahat cukup setelah laga pekan keempat yang dijadwalkan menghadapi PSM Makassar ditunda. Kondisi tim kami sangat bagus. Kami memiliki skuad lengkap yang berlatih, dan saya sangat senang karena kami memiliki semua pemain yang tersedia, pungkas Eduardo Perez.